Bab ke-8. Kuberi kau waktu 15 menit. Cepat turun ke bawah. Abhian berdiri di depan pintu kamar Kemala yang baru saja terbuka dengan menyodorkan satu setel pakaian olahraga pada gadis itu. Apa ini, Mas? Kau pikir? Mungkinkah aku mengajakmu ke pasar dengan pakaian olahraga itu? Kemala tertegun sejenak. Abhian ternyata mengajaknya olahraga. Sepatu olahraganya ada di bawah. Ucap Abhian sembari berlalu pergi menuju ke bawah. Kemala tercenung. Kapan lelaki itu membelikan semua ini? Kenapa ia tidak tahu? Namun Kemala tidak ingin terlarut memikirkan hal itu. Ia segera mencuci mukanya dan segera mengganti pakaian tidurnya dengan pakaian olahraga yang diberikan Abhian tadi. Ikut aku. Abhian berjalan lebih dulu menuju lift. Di depan lift mereka berdua harus menunggu karena lift sepertinya masih digunakan oleh orang lain. Selamat pagi, Abhian. Tiba-tiba saja seorang gadis cantik menyapa mereka. Pagi, Anita. Abhian menjawab sapaan gadis itu dengan singkat. Kemala sedikit memicingkan matanya. Mereka berdua sudah saling kenal dan tampak akrab. Kemala juga melihat ada pancaran cinta dari sorot mata gadis itu. Apakah Abhian dan gadis bernama Anita itu sudah sering jogging bersama? Terlihat Anita juga menatap ke arahnya dengan tatapan penuh penasaran. Seolah ingin tahu siapa sebenarnya sosok Kemala. Siapa gadis itu? Abhian. Apa dia tetangga baru kita? Bukan. Kami tinggal serumah. Jawab Abhian dengan santai. Tinggal serumah. Ada raut kekecewaan dan penasaran di wajah Anita. Namun Kemala juga menangkap kesedihan di dalamnya. Apa kalian bersaudara? Anita masih berusaha berbaik sangka. Apa kami begitu mirip? Anita menggeleng. Apa kalian sepasang kekasih? Tanyanya kemudian dengan gundah. Kami sepasang pengantin baru. Abhian menjawab dengan lugas. Kedua mata Anita membeli aku kaget. Kemala bisa melihat kekecewaan dan rasa terkejut yang begitu besar dari diri Anita. Namun gadis itu tetap berusaha menyembunyikan perasaannya di depan Abhian. Oh, begitu. Kalau begitu selamat ya. Anita mengulurkan tangannya untuk menyalami Abhian dan Kemala. Gadis itu tersenyum getir yang dipaksakan. Kemala jadi tidak tega melihatnya. Ting! Pintu lift terbuka dan mereka bertiga baik bersamaan menuju lantai bawah. Tak ada yang bicara sepatah kata pun. Abhian hanya memegang erat tangan Kemala seolah ingin menunjuk kalau dirinya telah menjadi milik gadis itu. Mas, sepertinya Anita. Sesti, jangan membahas perempuan lain. Fokus saja pada gerakan stretchingmu. Abhian membimbing Kemala untuk melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Kemala menutup mulutnya. Meski penasaran, tetapi sepertinya Abhian malas membahas soal Anita. Apa kau benar-benar selemah ini, Kemala? Abhian berlari lebih dulu di depan Kemala yang sudah ngos-ngosan dengan napasnya yang tersengal. Baru kali ini ia berolahraga di pagi hari. Selamat tinggal dengan keluarga Raditya. Jangankan olahraga pagi, sekedar stretching ringan pun ia tidak sempat. Pagi harinya selalu diwarnai dengan kesibukan membersihkannya rumah dan memasak untuk sarapan pagi. Tunggu sebentar, Mas. Kemala berusaha mengejar Abhian yang masih saja terlihat segar tanpa kelelahan meskipun mereka telah berlari cukup lama. Abhian berlari kecil di tempat dan sengaja menunggu Kemala. Mas, apa kau sengaja mengajakku lari pagi hanya untuk menunjukkannya pada Anita? Tanya Kemala mengungkap rasa penasarannya pada Abhian. Apa aku salah menjawab? Kau memang istriku kan dan kita adalah sepasang pengantin baru. Kemala tidak bisa lagi menjawab. Karena apa yang dikatakan oleh Abhian memang benar adanya. Abhian memeluk bahu Kemala. Jangan berpikir macam-macam. Karena sampai saat ini aku belum berpikir untuk berselingkuh darimu. Kemala mengerutkan alisnya. Jadi di masa yang akan datang ada kemungkinan buat Mas Abhian selingkuh? Itu semua tergantung padamu. Kemala, kalau kau masih tidak mau melayaniku sebagai suami,
Maka jangan salahkan aku jika aku mencari perempuan lain. Abhian tersenyum nakal. Mas Abhian. Kemala menahan kalimatnya karena ia merasa bersalah pada lelaki itu. Kemala, mesti aku akan memperkenalkanmu pada lingkungan di sekitarku. Tapi aku akan merahasiakan pernikahan ini dari keluargaku terlebih dahulu. Apa kau keberatan? Abhian menatap dalam wajah Kemala. Kemala terdiam sejenak. Ia tidak tahu alasan Abhian merahasiakan pernikahan mereka dari keluarganya. Tapi terus terang ia pun belum siap jika pernikahan mereka diketahui oleh keluarga Raditya. Apakah kau berubah pikiran? Mengetahui Kemala hanya terdiam, Abhian pun mencecar Kemala dengan pertanyaan. Tidak. Kemala dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kau tidak takut kalau aku akan lebih mengerikan dari Raditya? Tatapan Abhian seolah mampu menembus jantungnya. Kemala terkesiap dan hanya mampu membalas tatapan itu dengan gugup. Kemala memundurkan langkahnya. Tatapan Abhian begitu dalam seolah sengaja ingin menjebaknya. Tidak mungkin Mas Abi seperti itu. Kenapa kau begitu yakin? Abhian tersenyum tipis penuh misteri. Kenapa? Kemala juga tidak yakin. Hanya saja hati kecilnya mengatakan kalau Abhian tidak seperti Raditya. Kau menatapku seolah kau begitu percaya kalau aku lelaki yang baik, Kemala. Baguslah kalau begitu. Abhian mengangkat dagu Kemala dan menatap kedua mata bening itu di mana intens. Mas Abi, jangan lakukan apapun. Ini tempat umum. Kemala mengingatkan dengan gusar. Ia takut Abhian akan melakukan sesuatu yang lebih intim di tempat yang begitu banyak orang berolahraga. Apa kita pulang sekarang saja? Bisik Abhian dengan lirih di telinga Kemala. Jantung Kemala berdetak kencang. Apakah Abhian akan menuntut haknya sebagai suami? Tapi ia masih sangat takut. Bagaimana ini? Mas, sebentar lagi kau harus berangkat kerja. Sebaiknya kau bersiap-siap sekarang. Akan aku buatkan sarapan sebelum nanti kau berangkat. Kemala mengalihkan pembicaraan. Pintar sekali kau berdalih, Kemala. Senyum tipis tersunging di bibir Abhian yang mengerti kalau Kemala hanya ingin menghindar darinya. Pak Abhian, CEO memerintahkan Anda untuk menemuinya di ruangan. Ucap sekretaris Tuan Adnan. Abhian yang sedang memeriksa beberapa berkas di mejanya mendongak. Ada apa ayahnya memanggilnya? Baik, aku akan segera ke sana. Abhian meletakkan berkas tersebut dan segera bersiap menemui ayahnya. Ada apa papa memanggilku? Tanya Abhian saat tiba di ruangan ayahnya. Papa hanya ingin menanyakan apakah ada kendala dalam pekerjaanmu. Tanya Tuan Adnan. Sampai saat ini semuanya berjalan lancar. Abhian menjawab dengan tenang. Ia memang termasuk cepat dalam belajar hingga bisa dengan cepat beradaptasi dengan semua situasi pekerjaan ini. Jika begitu kau sudah siap jika papa menyuruhmu untuk menggantikan tugas papa? Apa? Abhian terkejut. Ia memang sudah mulia terbiasa mengikuti ritme pekerjaan ini, tapi untuk menggantikan posisi ayahnya tentu saja dia belum sanggup. Masih banyak yang harus aku pelajari sebelum aku benar-benar siap-siap mengambil alih perusahaan ini. Aku harap papa bisa bersabar sedikit. Baiklah kalau kau memang belum siap. Tapi apa kau tidak berniat untuk menikah? Umurmu sudah memasuki kepala 3 dan sampai saat ini papa belum pernah mendengar kau mempunyai seorang kekasih. Tuan Adnan menghela napasnya. Ada keresahan tersendiri di wajah tuanya. Ia khawatir jika Abhian akan menjomblo seumur hidupnya padahal hanya Abhian darah daging satu-satunya yang ia miliki. Sementara Raditya adalah anak dari istri keduanya yang sama sekali tidak ada hubungan darah sama sekali dengannya. Jadi sebisa mungkin ia mengharapkan kalau Abhian yang akan menjadi penerus perusahaannya kelak. Abhian terdiam mendengar kata-kata ayahnya. Baru kali ini pria parubaya itu menyuruhnya menikah. Padahal biasanya Tuan Adnan tidak pernah membahas soal pernikahan dengannya. Bahkan pada saat kakeknya menjodohkan Abhian dengan Kemala, ayahnya lebih memilih menyuruh Raditya menggantikan dirinya. Kenapa tiba-tiba papa membahas hal ini?
Tanya Abhian menyelidiki. Karena Papa sudah sangat ingin menimang cucu darimu. Papa ingin memiliki garis keturunan yang akan meneruskan eksistensi kita di dunia ini. Abhian terdiam sejenak sebelum menjawab untuk memenangkan ayahnya. Papa tenang saja. Aku pasti akan menikah. Pungkas Abhian karena sejatinya dia telah menikahi Kemala saat ini. Mas Abhian, kau sudah pulang. Kemala menyambut kedatangan Abhian dengan mengambil alih tas yang dibawa oleh Abhian. Lelaki itu tampak lelah. Sementara harum sabun mandi dari tubuh Kemala menguar memenuhi rongga hidung Abhian. Abhian yang teringat permintaan ayahnya tiba-tiba saja mengulurkan tangannya untuk merengkuh pinggang ramping Kemala yang terbalut daun terusan berwarna putih. Mas Abi kenapa? Netra bening itu membulat kaget. Harum tubuhmu seperti sebuah undangan untukku Kemala. Apa kau sengaja ingin menggodaku? Pandangan keduanya terkunci membuat debaran di dada Kemala seperti sebuah genderang yang terus bertalu kencang. Mas, aku sudah memasak untukmu. Jeti makanlah dulu sebelum beristirahat. Tangan Kemala mendorong pelan tubuh Abhian. Ketakutan dan kepanikan tiba-tiba menghampirinya. Melihat Abhian yang seperti itu telah membuatnya takut setengah mati. Perlahan Abhian melepaskan tubuh Kemala. Dahinya berkerut. Ia tak habis pikir dengan Kemala, seorang wanita yang pernah menikah tapi bertindak seperti seorang gadis yang belum pernah disentuh oleh pria. Sungguh tidak masuk akal. Kemala segera berlari ke dapur dan menyiapkan makanan untuk Abhian. Menahan gemuruh di hatinya yang hampir saja tak bisa ia kendalikan. Ada apa dengan Mas Abi? Kenapa sikapnya tiba-tiba begitu aneh? Gumam Kemala dengan tubuh yang meremang. Bersambung.